حوضك الصافي المبارك مرحبا يا الله وردنا يوم النشور يا الله يا الله مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة yang akan menyelamatkan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu anak keluarga kita yang hafal Al-Qur'an, maka mereka nanti akan memberikan syafaat kepada mereka. Mereka akan memberikan syafaat kepada kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab itu kita mendapatkan kemudahan-kemudahan yang banyak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan santri-santri yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya pada tahun akan sambutan 5-10 menit dari wali santri, maka nanti akan diberikan oleh bapaknya Mufiah Pak Ali Murtado. Maka itu Pak Ali Murtado pada bapak-bapak sebenarnya tadi yang diminta ini Ustaz kita Pak Adi Zainuddin untuk menyampaikan, cuma beliau mengamanahkan kepada saya karena kemarin beliau juga sudah menyampaikan. Jadi ucapan terima kasih dari kami kepada Pak Kiai dan para ustadz yang telah membina. Marhaban marhaban jaddan husaini marhaban marhaban hauduka as-safil mubarak marhaban ya Allah wirduna yawman nusyuri ya Allah ya Allah marhaban ya nur al-aini marhaban 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 jaddal husaini ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي. رواه مسلم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khaira." Siapa yang Allah menghendaki kebaikan yang sangat besar bagi dia. Karena tanwinnya litafhim, kata para surah. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan besar bagi dirinya, yufaqqihhu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk belajar agama. Karena hadirin yang mulia, tidak ada pangkat yang lebih tinggi di dunia dan di akhirat sana melebihi pangkat menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Para malaikat adalah makhluk yang sangat-sangat mulia. Di antara mereka yang sangat mulia, yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau mulia? Di antara sebab kemuliaannya adalah beliau menjadi perantara antara Allah dengan rasul-rasul yang mulia, para nabi, para rasul salawatullah wassalamu alaihi ajma'in. Kemudian di antara manusia yang paling mulia adalah para nabi, para rasul. Kenapa para nabi, para rasul menjadi mulia? Selain karena memang mereka dimuliakan oleh Allah, mereka punya tugas jadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya Allah, menyampaikan perintah Allah, menyampaikan larangan Allah, mengajarkan kepada hamba-hamba Allah apa yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah para nabi, para rasul mereka menghadap kepada Tuhannya, tugas yang begitu mulia ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang ahli ilmu. Merekalah manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul. Maka disampaikan dalam suatu hadis, al-ulama warathatul anbiya fa innahum lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilm. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan macam-macam keduniaan. Yang mereka wariskan kepada para ulama adalah ilmu. Siapa yang ilmunya tambah banyak, maka tambah layak untuk dinamakan sebagai pewarisnya para anbiya. Orang zaman sekarang kadang-kadang dia menghormati seorang. Kenapa kau hormat kepada dia? Oh, ini pewaris tahta kerajaan. Kenapa kamu hormat sama fulan? Ini pewaris direktur perusahaan. Kenapa kau hormat sama fulan? Ini pewaris jenderal perang. Tapi kadang-kadang kita nggak mau hormat kepada ulama, padahal ulama itu pewaris tahta kenabian. Maka kalau kita ini memondokkan anak kita di pesantren, maka berarti kita malah meletakkan
salah satu dari anggota keluarga kita kepada satu pangkat yang sangat mulia, yang sampai dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaannya orang alim dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak alim, sebagaimana jarak antara keutamaanku dengan keutamaan orang yang paling rendah di antara umatku. Sangat jauh sekali. Kalau bapak-bapak semua punya anak di pesantren ini, berarti memiliki calon orang yang sangat mulia, yang kemuliaannya sudah tidak bisa disebutkan lagi saking besarnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di suatu cerita disebutkan ada seorang ahli ibadah, dia sedang wirid di masjid. Kemudian di sampingnya ada ulama yang tertidur. Tidur mengeluarkan nafas, semacam ngorok begitu. Saking pulasnya dia tidur seperti ngorok, bukan karena saking gemuknya, bukan. Kalau orang gemuk itu diem saja udah kayak ngorok. Maka setiap setan datang tiba-tiba terbakar. Setiap setan datang mau menggoda ahli ibadah itu terbakar. Setiap setan datang dia terbakar. Maka akhirnya ada ahli ibadah itu merasa, "Hei setan, kenapa kau setiap mendekat kepada saya kamu terbakar? Apakah karena bacaan wiridku? Ataukah karena bacaan ayat kursiku? Ataukah karena doaku sehingga kamu terbakar?" Oh tidak, bukan itu yang membuat saya terbakar. Nafasnya ahli ilmu yang sedang tidur tadilah yang membakar saya. Allah. Jadi kalau tidurnya saja seperti itu, bagaimana dengan terjaganya? Maka ini orang yang memiliki ilmu agama itu betul-betul punya derajat yang sangat tinggi, yang tidak akan bisa memahaminya kecuali orang yang memang tinggi derajatnya. Sebagaimana kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu fadla dzal fadli illa dzul fadli. Tidak akan bisa mengetahui keutamaannya orang yang mulia kecuali memang dialah orang yang mulia. Kalau orang bukan orang mulia, maka dia tidak akan bisa mengetahui kemuliaannya orang mulia. Kalau orang tidak memiliki keistimewaan dalam dirinya, maka dia tidak bisa membedakan mana barang istimewa, mana barang yang hanya layak dijadikan sampah saja. Siapa yang bisa membedakan intan dengan kaca? Yang bisa membedakan adalah orang yang memiliki ilmu perintanan. Dia tahu intan yang begini, kaca yang seperti ini. Tapi kalau pemulung di pinggir jalan, antara kaca dengan intan pun sama saja. Siapa yang bisa membedakan mana ulama, mana orang-orang yang tidak paham ilmu agama? Siapa yang bisa membedakan? Yang bisa membedakan adalah orang yang punya keistimewaan dalam dirinya. Kalau sampai dia tidak bisa membedakan mana ulama, mana orang yang tidak tahu ilmu agama, maka berarti dia lebih bodoh daripada hewan-hewan. Maka dalam satu cerita yang masyhur diceritakan, ada seorang ulama, dia ditangkap oleh Ahmad bin Taurun. Ini seorang penguasa yang zalim pada waktu itu. Maka akhirnya dia dicemeti, dicambuk sehingga terluka-luka badannya. Maka setelah terluka-luka badannya, dia dilemparkan ke dalam kandang anjing-anjing yang sudah lama tidak pernah dikasih makan. Maka begitu terlempar di dalam, apa yang terjadi? Bukan anjing menerkamnya, tetapi justru anjing itu menjilati darahnya. Maka para ulama menceritakan, anjing saja tahu mana darah ulama, mana darah bukan ulama. Tapi banyak orang yang katanya ngaku ahli agama tidak bisa membedakan mana ulama, mana orang gak paham ilmu agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita pahami. Meletakkan anak di pesantren, meletakkan anak di pondok, meletakkan anak
untuk belajar ilmu agama, ini berarti menarik kita kepada satu kesuksesan yang nanti baru kita akan pahami setelah datangnya kematian. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang iman, kemudian anak cucunya iman juga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka di surga. Kalau derajat ayahnya lebih tinggi, Allah akan kontrol anaknya dengan sebab kemuliaan ayahnya. Kalau derajat ayahnya lebih rendah, Allah akan kontrol derajat ayahnya karena kemuliaan anaknya. Maka kalaupun kita ini amalannya agak lemah, dulu sudah habis waktu kita untuk nyari dunia, bukan hanya dulu sampai sekarang. Kemudian kita punya anak di pesantren, berarti ada harapan. Kalaupun surga kita ternyata bawah sekali, anak kita nantinya akan mengatrol kita untuk masuk ke surga yang lebih atas. Karena di surga jarak satu derajat dengan derajat yang lain itu sangat-sangat jauh sekali. Sangat-sangat jauh sekali. Sehingga dikatakan dalam hadis riwayat Qurtubi, antara jarak satu derajat dengan jarak yang lain seperti kalau kita di dunia ini melihat bintang-bintang di langit. Maka tentu orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang punya cita-cita yang tinggi, dia tidak akan rela dengan safsaful umur, dia tidak akan rela dengan perkara-perkara rendah, dia pasti pengen yang lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah punya mobil, pengen punya mobil yang lebih tinggi lagi. Sudah punya rumah, pengen punya rumah yang lebih mewah lagi. Sudah punya pakaian, pengen punya pakaian yang lebih elegan lagi. Maka kalau orang iman sudah masuk surga, dia juga pengen punya surga yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kalaupun amalnya nggak cukup, kita harap anak kita bisa mengatrol amalan kita nanti di sana. Karena inilah kemuliaan yang sebenarnya, inilah kesuksesan yang sebenarnya, inilah kebahagiaan yang sebenarnya ketika kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga di surga untuk selama-lamanya. Kalau di dunia hadirin yang mulia, kalaupun kita bikin reuni, kalaupun kita bikin perkumpulan keluarga setiap hari raya, tiap tahun mesti berkurang orangnya. Tahun kemarin ayahnya masih ada, tahun ini ayahnya sudah tidak ada. Tahun kemarin masih lengkap, bapak, ibu, kakek, nenek. Tahun depannya kakeknya sudah nggak ada, atau neneknya nggak ada, atau cucunya sudah nggak ada. Berkurang terus setiap tahun. Tetapi kalau kita bikin perkumpulan di akhirat, tidak akan ada kurangnya lagi selama-lamanya, asal tidak ada yang nyangkut di neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi kalau kita meletakkan anak kita di pesantren untuk belajar Al-Quran, berarti kita telah mendaftarkan anak kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Lah karena menjadi sebaik-baiknya manusia ini termasuk derajat yang tinggi, maka semua itu butuh yang namanya pengorbanan. Untuk jadi kepala desa pengorbanan, untuk jadi sarjana pengorbanan, untuk menjadi jenderal pengorbanan, untuk menjadi raja pengorbanan, untuk menjadi sebaik-baiknya manusia kok tidak mau berkorban. Ini namanya seperti orang pengen kenyang tapi tidak mau makan. Jadi satu pengorbanan. Ini mau masuk surga ini nggak bisa gratisan. Mau masuk surga itu harus pengorbanan. Orang untuk mencari dunia saja berkorban. Bahkan orang mau masuk neraka pun berkorban. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsharun. Orang kafir demi masuk neraka mereka rela berkorban,
Masa kita orang ahli iman untuk menjadikan kita masuk surga tidak rela berkorban? Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pengorbanan itu penting demi kesuksesan diri kita, juga kesuksesan anak kita, demi keselamatan diri kita dan keselamatan anak kita untuk selama-lamanya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa santri-santri kami, ya Allah. Ampunilah dosa teman-teman seperjuangan kami, ya Allah. Ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang sekali maupun yang berulang kali, yang kami tahu itu dosa maupun yang kami tidak tahu itu dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Semuanya, ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang berhubungan dengan Engkau atau berhubungan dengan hamba-hamba Engkau, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalah kami, ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Bayarlah hutang-hutang kami, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin, penyakit jasmani maupun penyakit rohani, ya Allah. Tambahlah kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. Mudahkanlah kami semua, ya Allah, untuk menggapai cita-cita kami yang baik, ya Allah. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ya Allah. Tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu, ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami semua, ya Allah. Lindungilah kami semua, ya Allah. Jagalah kami semua, ya Allah. Sayangilah kami semua, ya Allah. Pandanglah kami semua dengan pandangan rahmat-Mu, sehingga kami tidak akan celaka lagi untuk selama-lamanya, ya Allah. Bersihkanlah kehidupan kami, bersihkanlah pikiran kami, bersihkanlah lintasan-lintasan hati kami, bersihkanlah angan-angan kami, bersihkanlah keluarga kami, bersihkanlah pesantren kami, bersihkanlah rumah kami, bersihkanlah keturunan kami, bersihkanlah anak cucu kami, bersihkanlah teman-teman kami dari semua perkara yang tidak Engkau ridhai, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah kehidupan kami semua, ya Allah, dari semua perkara yang melanggar, dari semua perkara yang tidak Engkau ridhai, dari semua perkara yang tidak Engkau sukai, dari semua perkara yang menjauhkan kami dari surga-Mu, ya Allah. Tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu, ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami, ya Allah. Pilihlah kedua orang tua kami, ya Allah. Pilihlah anak cucu kami, ya Allah. Pilihlah ahli keluarga kami, ya Allah. Pilihlah saudara-saudara kami, ya Allah. Pilihlah anak-anak kami, ya Allah. Pilihlah guru-guru kami, ya Allah. Pilihlah santri-santri kami, ya Allah. Pilihlah pesantren kami, ya Allah. Pilihlah kami semua, ya Allah, untuk berkhidmat kepada agama-Mu, ya Allah. Pilihlah kami semua, ya Allah, untuk menjadi pewaris-pewaris ilmunya Rasul-Mu, ya Allah. Pilihlah kami semua, ya Allah, untuk bisa memperjuangkan agama, mengamalkan agama, mempelajari ilmu agama, mengajarkannya sampai mati husnul khatimah dengannya, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang sempurna, yang tidak ada kufur lagi setelahnya, yakin yang mantap, yang tidak ada keraguan lagi setelahnya, ilmu yang manfaat, yang tidak ada lagi kebodohan setelahnya, keturunan-keturunan yang soleh, yang tidak ada nakal-nakalnya lagi setelahnya, yang membanggakan kami dan menolong kami di dunia kami dan di akhirat kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang tidak ada kurang-kurangnya lagi setelahnya. Ya Allah, berilah taufiklah kepada kami, ya Allah, teman-teman yang membantu kami, ya Allah, dalam usaha agama, dalam taat kepada Engkau, yang tidak ada pengkhianatan di dalamnya, ya Allah.
حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين. Lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.